حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang sangat saya hormati, yang hadir di ruangan ini dan pemirsa yang mengikuti melalui jaringan atau melalui rekaman. Saya mohon maaf sekali bahwa saya absen sampai 3 bulan mungkin ya. Sampai tinggal kekasih saya ini. Pak Sugeng kok tiba-tiba, tadi saya cari memang, kok nggak kelihatan, biasanya kan di sana. Insya Allah, betapa enaknya Pak Sugeng itu ya. Nggak banyak pertanyaan Pak. Dia nggak punya rumah. Kalau Bapak punya rumah kan ditanya Pak, setiap butir pasir itu dari mana bangunnya? Dia nggak punya istri, ya ditanya apa? Nggak sama sekali. Dia nggak punya motor, nggak punya apa. Apa yang... Yes. Sedangkan dia mulai remaja itu di sini. Nggak, sampai tidak menikah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya ya Pak ya. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya 3 bulan tidak ngisi itu karena saya ini Pak, saya dapat tugas untuk memberi pelatihan sholat untuk memotivasi 5.000 guru se-Jawa Timur. Nah ini jadwalnya selalu Selasa, Rabu, Kamis di seluruh Jawa Timur. Bawean sampai ke Banyuwangi sudah, tinggal 10 kabupaten mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini, malam yang berkah ini kita bahas tentang surah An-Nas yang sering kita baca. Yang lalu saya berbicara tentang soal Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Tidak tahu Bapak masih ingat atau tidak tahu. Ya lupa ya tidak apa-apa lah. Nah, surah An-Nas ini surah di mana kita ini memanggil Allah itu sampai 3 kali. Ya. Bedakan dengan qul a'udzu birabbil falaq. Selesai ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Birabbil falaq. Ya, itu sudah. Aku berlindung aku minta dilindungi ya Allah. Engkau Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sudah titik. Bedakan dengan qul a'udzu birabbin nas ini 3 kali lah Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan mintalah perlindungan kepada Allah Tuhannya manusia. Ya betul dah. Terus qul a'udzu birabbin nas berikutnya apa? Malikin nas, rajanya manusia. Lagi. Terus ilahin nas, yang disembah manusia. 3. Nah, yang lain-lain itu hanya sekali, satu sifatnya Tuhan selesai. Ini 3. Ada apa ini? Padahal yang qul a'udzu birabbil falaq meminta dilindungi Allah dari segala hal yang negatif dari seluruh makhluknya. Min syarri ma khalaq. Minta dilindungi Allah dari seluruh makhluk Allah. Gitu. Kemarin sudah saya jelaskan. Kita minta dilindungi dari seluruh makhluk Allah itu apa saja? Makhluk Allah itu apa saja yang memungkinkan
kita nanti bermasalah? Apa saja? Apa? Iya, manusia apalagi? Jin. Apalagi? Ya hewan, teman. Iya toh, hewan. Apa? Api. Iya. Kita, jangan lupa, saya minta, ya Allah, mohon Engkau melindungi saya dari hal-hal buruk yang diakibatkan oleh yang Kau ciptakan. Nah, jangan lupa, kalau kita sudah bicara yang ciptakan, itu di tubuh Bapak itu ada virus, loh, Pak. Di tubuh Bapak ada virus. Ya berarti kita mohon kepada Allah, jangan sampai virus ini mematikan kita. Loh gitu loh Pak. Mematikan kita. Soal tetap ada di tubuh tetap saja Pak. Wong virus itu tidak akan mati sebelum kita mati ya Pak. Nah, sudah tidak apa-apa. Biar aja di tubuh kita tidak apa-apa, tapi jangan sampai ngerogoti. Ya apalagi, ya meletusnya gunung. Kita ditelan ombak. Ya apa-apa lah pokoknya seluruh makhluk Allah itu jangan sampai ada yang itu membuat kami ini sedih. Harus ada bermasalah. Itu. Ini cukup dengan memanggil sifat Allah satu saja. Tuhannya, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Selesai. Nah sekarang yang ini itu kita memanggil Allah itu dengan tiga sifat. Karena apa? Karena kita minta dilindungi, karena kita menyangkut manusia, gitu loh Pak. Qul a'udzu nas loh, Tuhannya manusia, rajanya manusia, yang disembah manusia. Gitu. Sebab ngurus manusia itu lebih lebih rumit Pak dari urusan dengan manusia itu lebih rumit dari urusan kepada Allah. Betul enggak ya saya ngomong gini ya? Ribet Pak, ngurus manusia itu ribet. Nah, padahal kita ini terus berhubungan dengan manusia. Kita tidak tinggal di hutan. Sepatu kita tidak mesti cocok dengan kakinya orang loh. Walaupun mereknya bagus. Betul ya Pak ya? Artinya apa yang baik menurut kita itu bisa saja tidak baik menurut dia. Kita nasihati, baik enggak? Orang kita nasihati, betul baik enggak? Baik. Tapi bagi versi dia, itu orang itu jahat. Ya kan? Apalagi berkali-kali, tiap hari nasihat. Oke ya, gitu. Jadi kita memanggilnya itu sampai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Was-was di sini bisikan, bisikan. Oh iya, saya tadi bawa buku. Saya ini sampai menulis buku judulnya ini Pak, terapi was-was. Nah, was-was itu macam-macam. Ada was-was yang menyangkut ibadah. Ya Bapak, eh, waktu sholat ini tadi kentut apa enggak ya? Gitu. Pernah gitu? Itu bagian dari itu. Iya kan? Sering Pak. Nah itu. Padahal Nabi sudah memberi petunjuk. Kamu kalau merasa kentut, selama belum ada bunyi, nggak ada bau, lanjutkan saja. Itu kan sudah selesai, enak. Tapi kita kan melanjutkan aja terus. Gimana ya, gimana ya, gimana ya. Gitu. Itu udah selesai. Rokaat ini berapa ya? Padahal kenapa kita, kalau ragu kan ada solusinya. Ini rokaat 3 atau 4? Ya sudah, yakini 3, yang pasti. Nah kalau ternyata 4 dan sampai 5, Rasulullah mengatakan ya sudah, nggak apa-apa 5. 5 itu untuk menghantam setan yang menggoda kamu. Nanti was-was itu sampai pada soal
akidah, Pak. Orang sudah nikah secara Islam, dia masuk Islam dan nikah secara Islam. Atau sudah sama-sama Islam, sudah tapi dia, nikah saya itu sah apa enggak ya? Gitu ya. Kok ini ada ceramah begini? Ketika mengucapkan dengan mas kawin seperangkat sekian, ya Pak ya. Terus itu harus apa? Jawabnya. Jawabnya harus apa? Iya, cepet toh, cepet langsung. Terus dia ingat waktu dulu dia waktu nikah itu kok ingat saya itu saya masih Bismillahirrahmanirrahim. Kok begitu ya? Gitu. Wah, berarti saya ini zina ya. Berarti anak saya yang lahir ini. Coba ngerti ya Pak? Ini keraguan-keraguan yang ditimbulkan. Ini setan semua Pak. Padahal yang disebut itu kontan itu adalah jawabnya saya terima. Qabil itu artinya itu langsung di tempat itu tidak begini. Saya nikahkan kamu dengan ini. Baik saya ke pasar dulu ya nanti saya jawab ya. Gitu. Tapi orang menafsirkan sampai begitu. Orang siapa ndak? Tolong diulang Pak karena telat. Siapa tidak? Enggak Pak ini telat tadi Pak kurang kurang gitu Pak. Pernah nggak dengar kayak gitu itu? Kurang kurang dep gitu. Masih sampai digini kan nanti kalau cep langsung ya. Nah itu was-was. Nanti Bapak pada suatu saat juga was-wasnya itu begini. Iya ya, Tuhan itu di mana ya? Pernah enggak begitu? Pernah enggak Pak? Udah saya tanya, pernah enggak? Ingat begitu-begitu itu termasuk. Nah, kita minta kepada Allah jangan sampai kita kena hal-hal yang was-was kayak gini ini. Lah ada juga was-was yang nanti bahasa psikologinya ada sendiri. Ada psikologi ada sendiri. Naik mobil sudah keluar, iya ya. Kompor sudah saya balik lagi. Itu, itu. Dan itu semua itu yang antara lain menurut kedokteran. Ini mudah-mudahan Prof. Bambang Unar mendengarkan ceramah saya ini ya. Ini yang memberitahu saya. Was-was seperti itu satu, itu merusak tauhid. Yang kedua itu akan merusak lambung. Lambung. Itu. Ragu terus. Oke ya. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb manusia. Oke. Diterjemahkan apa? Aku berlindung kepada Allah dari Tuhannya manusia. Ketika Bapak menyebut Tuhan, Rabb itu, bayangan Bapak apa? Jadi begini ya Pak ya. Makanya ada beberapa teman yang tidak mau menyebutkan Rabb itu Tuhan. Gitu Pak. Sebab Rabb itu artinya itu, kalau saya sebut ya Rabbi artinya apa? Ya wahai ya Rabbi artinya apa? Wahai Tuhanku. Nah, ketika Bapak menyebut wahai Tuhanku, itu sebetulnya panjang, Pak. Satu. Wahai Tuhanku itu satu, Pak ya. Wahai yang menciptakan aku. Wahai yang membuat perencanaan hidupku. Rabb itu di situ, Pak. Jadi kalau diterjemahkan hanya Tuhan saja, itu terlalu dangkal. Tidak mewakili yang sesungguhnya. Jadi kalau ya Rabbi itu satu artinya, ya Allah, engkau itulah
Wahai Tuhan yang menciptakan aku, wahai Tuhan yang membuat planning hidupku. Jadi kita ini sudah Bapak ini perencanaan tentang Bapak itu oleh Allah sudah lengkap Pak. Bapak sakit kapan, sembuhnya kapan, sudah Pak. Sudah Pak. Jadi fatmain ya, yang tenang. Bapak ekonomi lagi susah, nanti ada saatnya itu ekonomi Bapak itu kembali atau seperti apa itu sudah ada rancangannya. Jangan susah, itu sudah planning. Perencana, kemudian penyedia kebutuhan, itu provider, kemudian yang memberi petunjuk, 10 Pak. Saya hitung itu 10. Sampai disebut Rabb itu adalah Tuhan yang menentukan kapan saya hidup dan kapan saya mati. Jadi memanggil ya Robbi saja, itu sudah ada getaran yang besar dalam hati kita karena memanggil itu luar biasa seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja. Rajanya manusia itu artinya Tuhan yang itu ditaati oleh manusia. Ilahin nas yang disembah manusia, min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Khannas itu tersembunyi. Jadi. Terus dia tersembunyi dan berkali-kali membisikkan. Was-was itu yang membisikkan. Membisikkan yang khannas itu yang tersembunyi. Lalu kita minta disebut nama Allah. Kalau kita ini sudah menyebut nama Allah yang sungguh-sungguh, setan tidak bisa masuk. Ada hadis qudsi apa gini. La ilaha illallah khisni faman dakhala khisni amin amin adabi. Jadi keyakinan tentang la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku dia selamat. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas, di dalam hati manusia. Terus membisikkan terus. Masya Allah. Dan setan itu luar biasa. Ya dibuat Allah begitu ya. Supaya kita punya tantangan. Sampai Imam Ghazali itu gini. Ya, Imam Ghazali mengatakan, ketika kamu sholat, ketika kamu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu fokuskan kepada setan yang akan mengganggumu pada waktu sholat nanti supaya sholatmu bisa fokus. Insya Allah, sholat kita ini masih acak-acakan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Enggak sekarang. Kita minta agar supaya tidak mendapatkan gangguan dari manusia. Mamanya gitu Pak ya, manusia. Manusia itu siapa Pak? Siapa yang kemungkinan mengganggu kita? Manusia itu siapa Pak? Di sini diterangkan. Yang disebut manusia itu orang lain, tapi bisa juga dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'idz billah. Nanti dilihat di surat Al-A'raf ayat 9. Oh, ayat 200 sampai 201. Al-A'raf 200 201. Biasanya dulu kalau ada sugeng itu saya suruh baca. Semangat. Nah. Al-A'raf 200 201. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan ini disebut yanzaghannaka itu ketika setan itu mencoba mempengaruhi kamu. Itu dengan bahasa dan logika yang logika itu sepertinya benar. Makanya ini Pak ya,
Luar biasa ayat ini. Rasulullah saja kata Aisyah, Aisyah apa mengatakan, Rasulullah selalu tidur bersama saya. Dan selalu membaca 3 kul itu sebelum sholat, sebelum tidur itu. Kul aqul wallahu ahad, Allahu samad. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu terus, Pak. Terus dibaca. Setelah setiap mau tidur. Siapa yang selalu gitu di antara kita ini? Setiap mau tidur baca itu siapa? Selalu. Selalu. Kadang-kadang apa selalu? Kadang-kadang. Tidak apa-apa, bismillah. Bapak ditakdirkan Allah ke sini ya supaya membaca. Rasul saja minta perlindungan loh Pak. Kita. Bapak sudah. Alhamdulillah ya sudah. Tidak apa-apa. Saya ya kadang iya kadang enggak. Nah kalau kita itu sudah capek itu belum doa itu sudah merem Pak. Baru a'udhu itu sudah. Tapi yang penting ada niatan itu. Kita minta dilindungi Allah dari itu. Tiga. Ullallah ahad. Tapi kalau mau itu pulau ayat kursi dulu. Ya supaya apa? Bisa saja tuh kalau kita membaca surat Qul itu birabil falak, ya mohon maaf saja itu. Jauhkan aku dari gangguannya apa yang kau ciptakan. Waktu tidur kita bisa saja tuh Pak. Itu virus atau bakteri ataupun tumor ataupun kanker. Yang ada itu tidak bisa bergerak. Karena apa? Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini ditambahkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas terus selanjutnya apa itu? Minal wan wanas. Minta dijauhkan dari setan, yang setan itu bisa berbentuk yang gaib, bisa berbentuk tidak gaib. Ini Pak Quraish Shihab itu sampai begini ya. Ketika orang itu berbuat jahat, berbuat jelek, saat itu dia masuk dalam grupnya setan. Jadi masuk grup WA-nya setan. Kalau kembali baik, keluar, tapi balik lagi itu. Jadi setan itu siapa? Bisa saja kita sendiri itu ya setan. Coba Pak ya, gini. Ini orang ini didolimi terus saja sama orang itu. Di ini terus. Bapak nasihati apa Pak? Bapak nasihati orang didolimi apa Pak? Apa? Sabar, apalagi Pak? Tapi dia bilang, ini sudah kenomenan Pak, wis kok ini Pak. Bapak nasihati apa Pak? Bapak nasihati apa kira-kira? Ya, bales aja. Wong koyo ngono ku. Perhatikan, lah ketika Bapak menyuruh melakukan sesuatu yang tidak baik, saat itu Bapak jadi setan. Ngono kasih pelajaran Kak. Wapok ngono. Yang satunya ya ndak lah sabar. Wah, sampai wong ngono gak bisa disabari. Hmm. Nah yang gini sabar insyaallah lah. Gusti Allah. Ya, iki gak setan. Bareng siji gak kone gak iso nangani serana aku. Lah wong ada orang sabar kok justru diasari tidak sabar. Pak. Satu. Bapak ngurus suatu urusan di kantor. Perizinan. Itu 3 tahun tuh belum keluar. Tapi Bapak kalau ngurus 3 bulan keluar. Bapak nasihati apa? Kan kita akhirnya lihat apa ya? Ketika kita menyuruh orang berbuat jahat, saat itu kita masuk dalam grup setan. Itu berarti ya ribet Pak. Kalau setan ya pokoknya gitu.
Jadi kita ini mohon ampun kepada Allah, kita minta dilindungi dari setan, tapi bisa juga kita ini setan apa, kita mohon ampun pada Allah. Ya. Ya kepada istri, kepada suami, kepada itu kadang-kadang kita menyuruh hal-hal yang itu tidak baik. Oke lah begitu. Supaya ada tanggapan, mari kita diskusi aja dulu. Ayo, monggo Pak, monggo silakan. Monggo. Ayo Pak, monggo. Tanya yang lain-lain juga tidak apa-apa. Monggo. Ayo Pak, supaya hidup. Ini. Monggo, silakan. Monggo Pak. Ustadz biasanya tanya, ayo. Ayo. Kalau hadisnya tidak ada Pak. Tidak ada. Ya tidak apa-apa toh, Pak. Wong itu di luar sholat kok. Lah wong sebelum imamnya buka HP aja boleh kok. Masa gitu tidak boleh Pak? Itu kan di luar sholat toh Pak. Orang sebelum imam itu. Karena ada urusan. Kan di luar sholat. Itu. Lah kalau dalam sholat ya tidak boleh. Langsung baca itu sebelum Fatihah. Ya mungkin siapa tahu Pak bahwa dia itu minta supaya ya Allah jangan sampai saya diganggu ketika saya jadi imam ini, nanti ada hal-hal yang membuat saya melakukan yang terlintas ingin dipuji suara saya dan seterusnya begitu Pak. Ya saya sering gitu. Ya saya tidak apa-apa. Gitu aja Pak ya. Baik gitu. Bapak juga boleh minta dilindungi dari setan. Kita kan jarang loh Pak, mau sholat itu sampai minta begitu. Oh langsung itu, cepat. Langsung. Kita kan mesti minta loh. Ya Allah, dalam hati boleh diucapkan boleh. Ya Allah, saya akan sholat. Mohon ya Allah, saya bisa lebih fokus kepadamu ya Allah. Nah itu boleh, bagus. Makasih Pak, bagus. Eh, Silakan Pak, udah lagi. Monggo, silakan Pak, monggo. Kalau yang sampai ke Hamidul Majid itu tasyahud akhir Pak. Iya, yang depan udah sampai situ aja. Itu cukup. Apa Pak? Iya betul, sampai salawat aja. Yang belakang sampai innaka hamidum majid. Ya. Nah setelah innaka hamidum majid apa? Apa saja? Ya itu satu versi. Banyak loh Pak ya. Terus apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal itu. Apa lagi Pak? Ya muqallibal qulub. Ya, itu apa lagi? Apa Pak? Apa Pak? Allahumma inni apa saja Pak? Dan boleh apa saja itu boleh. Tidak apa-apa. Karena Nabi pernah mengajarkan tasyahud ya. Setelah orang itu bisa, Nabi mengatakan, silahkan kamu berdoa apa saja yang kamu pilih. Loh kalau dari Nabi ya dibaca. Iya. Umpamanya ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu boleh. Tak apa-apa. Saya tulis istighfar juga boleh Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu boleh. Itu karena itu sudah dari Nabi. Silakan, tidak apa-apa. Jadi lebih panjang. Tapi kalau itu doa itu bukan dari Nabi, bagi saya jangan. Dalam hati saja. Dalam hati saja. Besok saya ini nanti sebelum subuh saya ke Madiun ya.
Ada, eee, ada wali murid yang minta diberi kekuatan ini, karena kejahatan orang di Indonesia kok udah kayak gini nih, ya Pak ya. Ya disekap, ada yang sekap 3 hari, berapa, 3 tahun, ada yang Masya Allah, luar biasa kejahatan itu. Anak kecil juga ada yang dibunuh oleh temannya sendiri, macam-macam. Nah nah besok itu saya akan menjelaskan antara lain doa tasyahud ini Pak. Doa tasyahud ini nanti akan saya jelaskan, Nabi itu mengatakan, doa termasuk yang diijabahi adalah waktu sujud, dan yang kedua pada waktu tasyahud. Yang ketiga setelah salam. Oke. Jadi boleh double Pak. Sujud iya, terus tasyahud iya, setelah salam ya. Bahkan kalau di dalam pelatihan sholat itu saya terangkan antara lain, berdoalah antara lain satu ketika innaka hamidum majid itu kemudian berdoalah dalam hati saja, ya Allah jadikan saya akhlaknya seperti Nabi. Jadikan anak cucu saya itu akhlaknya seperti Nabi. Itu yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh seperti Nabi. Itu penjabaran dari Allahumma sholli ala Muhammad tadi. Jadi itu doanya, tapi kemudian di breakdown, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi, dan kami mohon saya, keturunan saya itu akhlaknya seperti Nabi. Nah, baik. Ada lagi Pak, silakan. Ayo Pak. Oke. Ya, dalam hati Pak. Harus. Jangan diucapkan. Nah Bapak terus waktu sholat, ya Allah anak saya tes di BUMN. Dalam hati aja. Dan itu boleh Pak. Dan itu boleh. Semakin banyak orang itu berdoa, Allah itu semakin senang. Berarti dia itu do'if, saya ini kuat. Nanti setelah sholat, iya lagi, tidak apa-apa. Allah semakin banyak diminta, Allah itu senang. Pak. Lain dengan manusia loh. Lain dengan manusia. Bapak ya, setiap saya pengajian, mesti pinjam pulpen Bapak. Setiap kali pengajian saya pinjam pulpen Bapak. Itu sudah bertahun-tahun. Akhirnya Bapak kan gini, wes juga nyelang bolak-balik. Tak tukono ae. Mosok pulpen ae. Itu manusia. Bapak ada punya, istri Bapak ada punya garam, setiap hari minta garam. Ujungnya sendok itu loh ke tetangga. Satu. Ujungnya sendok itu loh. Garam. Itu pasti belenggar bolak-balik, tatet, tatet. Garam mana. Wis, tak tukono ae sak kintal. Lah itu bedanya Allah. Allah tuh semakin kita minta, itu Allah itu senang karena berarti dia itu merasa lemah dan dia butuh dan pengakuan atas kebesaran dan kemurahan Allah. Sudah Pak ya? Ya Pak nggih? Ampun. Nggih. Ada lagi silakan. Sebentar. Betul Pak. Angin.
Lah Bapak yakinnya seperti apa? Ya sudah Pak, Bapak percaya diri sendiri saja. Jangan-jangan yang didengarkan untuk TDW. Lah ya, itu dianggapnya kan gitu toh. Gitu. Enggak Pak, Bapak yang menentukan Bapak. Yang menentukan Bapak. Loh, tapi saya bau. Bisa saja dari sebelah yang lain. Enggak. Pokoknya segala cara jangan sampai was-was itu dipelihara. Jangan dipelihara. Nah termasuk was-was itu antara lain adalah orang wudhu. Banyak orang wudhu itu sampai menghabiskan air loh. Dan itu Pak, kalau nanti menggunakan air sampai karena was-was di masjid itu dosa. Karena air itu adalah aset publik. Nggak bisa main-main Pak. Sekarang umpamanya di rumah, itu kan air saya sendiri. Tapi Anda kena masalah loh. Air itu di dalam surat Al-Waqi'ah itu disebut afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Itu kita itu harus hemat air, Pak. Sebentar lagi kemarau panjang loh. Sampai diperkirakan nanti itu perang dunia ketiga, itu nanti berapa ratus tahun lagi itu nanti masalahnya air. Nah itu banyak yang wudhu itu. Wudhu saja itu sampai 3 kali. Wudhu, Masya Allah. Ini masalah Pak. Itu masalah. Oleh dokter tadi dikatakan itu nanti akan kena lambung. Ada psikologi itu ada namanya istilahnya. Ada di buku saya ini. Pak ya. Takbir juga banyak loh Pak. Allah. Allah. Ayo pernah ada? Itu hanya karena tidak fokus saja. Sekarang dicoba. Sebelum takbir itu Allah. Karena dia belum siap terus ini. Coba Pak sekarang. Dia takbir. Malaikat sudah nyatet enggak? Malaikat sudah nyatet enggak? Dicatat tuh. Lalu orang ini mengatakan, enggak jadi. Malaikat apa? Menghapus toh? Lagi gini, enggak jadi lagi. Itu kan berarti menyusahkan malaikat. Oke Pak ya, oke. Masih ada waktu sedikit-sedikit. Ada apa Pak tadi? Kenapa Pak? Oke, doa itu ya zikir Pak. Doa itu ya zikir. Paham toh? Tapi yang tadi Bapak sebut tadi itu memuji dulu. Jangan langsung doa. Itu mau betul, Pak. Itu. Jadi mamanya Bapak kan gini, Allahumma antas salam. Itu terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu memuji, Pak. Itu memuji semuanya. Itu memuji semuanya. Memuji baru nanti ujungnya. Tiru Fatihah itu loh, Pak. Fatihah itu memintanya di ayat berapa? Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Oke. G, ayat berapa itu? Ayat berapa, Pak? Berapa? 6 toh? Oke. Itu etikanya, Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu memuji dengan nama Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu memuji. Terus Malik Yaumiddin itu memuji. Iya kan na'budu Bismillahirrahmanirrahim iya. Alhamdulillah itu memuji. Ar-Rahmanirrahim memuji.
Malik Yaumiddin memuji, iya karena butuh, iya karena saya itu yang memuji baru. Etikanya mau begitu, Pak. Etikanya, tapi tidak mesti begitu, Pak. Bapak mau ke toilet, sudah. Bapak doanya gimana? Apa zikir dulu? Makanya langsung masuk. Masuk ngaji Yasin sih. Ada saat-saat tertentu. Jadi Fatihah itu antara lain doktrin di mana kita memuji terus. Syekh Abdurrahman Nasudais itu kalau membaca doa yang kita ikuti di YouTube itu Pak Nggih, itu menit-menit pertama itu nggak ada permintaan sama sekali Pak. Itu uh, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Hanan ya Manan. Itu ya Allah engkau Tuhan yang mulai nama-nama yang bagus. Ya Hanan, ya Manan. Wahai Allah yang selalu peka terhadap kebutuhan hambanya. Ya Manan, wahai Allah yang tidak pernah kehabisan untuk memberi. Ya Man biadi. Terus itu memuji terus baru nanti itu pada menit keberapa itu meminta. Oke. Ada lagi silakan. Habis. Demikianlah Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan kita menghayati surah An-Nas ini dengan sungguh-sungguh dan kita harus ingat bahwa uh, kita minta dijauhkan dari setan, ya, dan kita minta dijauhkan diri kita menjadi mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.